Mentari baru saja menyentuh cakrawala ketika Lestari menginjakan kaki di tanah kampung halaman suaminya. Setelah hampir 7 tahun tidak pernah pulang. Udara pedesaan masih sama, dingin, segar, dan menyimpan aroma tanah yang khas. Namun, ada yang berbeda kali ini. Ada sunyi yang menggigit. Terlalu sunyi, bahkan untuk ukuran desa terpencil sekalipun. Lestari datang sendiri, tanpa suaminya, Ardi. Warga menyambutnya dengan tatapan aneh. Beberapa bahkan terlihat ingin bicara, tapi membatalkannya begitu mereka tahu siapa yang berdiri di depan mereka. Perempuan itu, istri dari Ardi, pria yang menghilang tanpa jejak 3 tahun lalu, setelah pamit pulang kampung dan tak pernah kembali ke kota. "Sudah, Bu. Mending langsung ke rumah almarhum Mbah Slamet aja. Itu warisan buat Bu Lestari," ujar Pak RT setengah berbisik, seolah takut didengar angin sekalipun. Lestari tak banyak tanya. Ia hanya mengangguk, menarik koper kecilnya, dan berjalan menyusuri jalanan tanah yang membelah ladang jagung. Rumah itu masih berdiri kokoh, meski usia kayunya jelas lebih tua dari usia pernikahannya. Rumah panggung dengan pilar-pilar jati dan dinding anyaman bambu. Di belakangnya, ladang jagung luas terbentang sejauh mata memandang, dan di tengah ladang itu, berdiri sebuah sumur batu, tua, ditumbuhi lumut, dan terkurung oleh pagar kayu. Lestari menatap sumur itu lama. Ada sesuatu yang mengusik. Ada desakan halus di dalam dirinya untuk mendekat, tapi kakinya berat, seperti ada yang menahan. "Sumur itu, sumur kutukan, Bu." Suara serak seorang wanita tua membuat Lestari terkejut. Ia menoleh. Seorang perempuan renta berdiri tak jauh darinya, membawa keranjang berisi daun-daunan dan bunga melati. Matanya sayu, tapi tajam. "Maaf, Ibu siapa?" "Saya Mbah Nini. Dulu dukun beranak di sini. Saya yang nolongin Ardi waktu kecil." Ia lalu melirik ke arah sumur. "Kalau boleh saran, jangan pernah buka pagar itu. Apalagi sampai menimba airnya." Lestari merasa dadanya sesak. Kenapa? Apa yang terjadi di sumur itu? Mbah Nini tak langsung menjawab. Ia menunduk, lalu bergumam, "Disitulah banyak rahasia dikubur. Termasuk rahasia suami ibu." Malam pertama di rumah itu, Lestari tak bisa tidur. Angin berembus kencang, membuat pintu-pintu berderit seperti menangis. Ia memandangi langit-langit rumah yang gelap, dan sekali lagi, pikirannya tertuju ke sumur. Lalu, suara itu datang. "Tolong aku." Pelan, lirih, tapi jelas berasal dari arah ladang. Lestari bangkit, berjalan menuju jendela. Matanya menyapu kegelapan, mencari asal suara. Dan di bawah sinar bulan, ia melihatnya, seseorang berdiri di samping sumur. Sosok itu diam, tubuhnya seperti diselimuti kabut, dan wajahnya samar. "Lestari, aku di sini." Suaranya familiar. "Sangat." "Ardi," gumam Lestari dengan mata membelalak. Seketika, sosok itu menghilang. Ladang kembali sunyi. Tapi kini, suara sumur mulai terdengar. Tetesan air, lalu jeritan lemah. Keesokan harinya, Lestari memutuskan menyelidiki sumur itu. Ia membawa senter dan mendekati pagar kayu. Tangan gemetar saat membuka palang pengunci. Bau lembab langsung menyeruak. Ia menyorot ke dalam, airnya hitam pekat, tapi tenang. Ia menurunkan ember menggunakan katrol tua yang berdecit pelan. Tapi saat ember menyentuh permukaan air, sesuatu menariknya dari bawah. Lestari hampir terjerembab ke dalam. Ia memegang tali erat-erat dan menariknya kembali. Ember itu kosong, tapi basah, dengan noda merah kehitaman di dasarnya. Hari demi hari, keanehan semakin menjadi. Barang-barang di rumah berpindah tempat sendiri. Cermin di kamar menunjukkan sosok pria yang berdiri di belakangnya, meski tak ada siapa-siapa. Dan tiap malam, suara yang memanggilnya dari sumur semakin keras. Mbah Nini datang lagi. Kali ini membawa dupa dan kemenyan. "Suami ibu tidak menghilang," katanya tiba-tiba. "Ia dikubur." Lestari menatapnya dengan kaget. "Maksudnya?"
Ardi dibunuh, dan jasadnya ada di sumur itu. Lestari duduk di lantai ruang tengah, gemetar. Di hadapannya, Mbah Nini membakar kemenyan sambil melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Asap mengepul perlahan, membentuk pola-pola aneh di udara. Bau harum menyusup ke hidung, tapi bukannya menenangkan, justru membuat Lestari mual. "Ardi, dikubur di sumur itu?" tanyanya, suara tercekat. Mbah Nini mengangguk. "Tapi bukan dikubur biasa, enduk." "Iya, dihilangkan. Arwahnya dikunci, tidak bisa kemana-mana." Lestari menatap Mbah Nini dalam-dalam. "Siapa yang bunuh dia?" Mbah Nini tidak langsung menjawab. Ia menaburkan bunga melati ke dalam mangkuk air yang diletakkan di depannya, lalu menatap permukaannya yang tenang. Di dalam air, perlahan, bayangan terbentuk. Ladang, malam, suara jeritan, dan sosok Ardi berlutut di tepi sumur, wajahnya ketakutan, tubuhnya didorong oleh dua orang laki-laki bertopeng. Lestari mundur, terengah. "Suamimu tahu sesuatu yang tidak seharusnya dia tahu," bisik Mbah Nini. "Dan itu membuatnya jadi ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan rahasia itu." Lestari menggeleng. "Ardi orang baik. Dia bukan tipe yang suka ikut urusan orang lain." Mbah Nini mendekat. "Kamu tidak tahu masa lalunya, enduk." Ardi sempat kembali ke kampung ini bukan hanya karena menjenguk Mbah Slamet, tapi karena dia menemukan dokumen warisan keluarga yang sangat penting dan berbahaya. Beberapa hari kemudian, Lestari memutuskan menggali kembali semua dokumen dan peninggalan Ardi. Ia menemukan sebuah peti tua di gudang belakang rumah. Di dalamnya, terbungkus kain kafan lusuh, ada sepucuk surat dan peta sederhana yang digambar tangan. Surat itu ditulis oleh Ardi sendiri. Tanggalnya, 2 hari sebelum dia dinyatakan hilang. "Jika kamu membaca ini, berarti aku gagal kembali. Aku tahu ini terdengar gila, tapi ada yang mereka sembunyikan di desa ini. Sumur itu bukan cuma tempat biasa. Itu adalah gerbang. Dan aku mungkin jadi korban berikutnya. Maafkan aku, Lestari. Aku harus melakukan ini demi kebenaran." "Ardi." Lestari memegang surat itu dengan tangan gemetar. "Gerbang? Gerbang kemana?" Peta itu menunjukkan ladang jagung, sumur di tengah, dan sebuah jalur kecil di belakang sumur yang ternyata terhubung ke bekas makam tua. Tapi yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah tanda silang merah yang ditulis tepat di dasar sumur. Dan tulisan kecil di bawahnya. "Disinilah semua bermula." Malam itu, Lestari mendatangi sumur. Ia membawa senter, tali, dan keberanian yang tersisa. Meski Mbah Nini memohon agar ia tidak melakukannya, Lestari tahu ia tak bisa mundur. Ia harus tahu apa yang terjadi pada suaminya. Ia membuka pagar kayu, mengikat tali ke pinggang, dan mulai menuruni sumur perlahan. Dinding batu terasa licin. Air di bawah beriak pelan. Lestari menggigil, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang menyelinap semakin dalam ke tulangnya. Senter menyorot dasar sumur. Ia menyentuh permukaan air, tapi tak ada tanah di bawah, seperti yang ia duga. Sebaliknya, airnya seperti kosong, tak terbatas. Dan di dalam gelap itu, muncul sosok. "Ardi," bisiknya. Sosok itu mengangkat kepala. Wajahnya rusak, tapi jelas. Itu suaminya. Matanya kosong, tapi mengalirkan air mata darah. Dan mulutnya bergerak pelan. "Lari, mereka datang." Tiba-tiba, tali di atas bergoyang hebat. Sesuatu menariknya dengan kasar. Lestari berteriak, berusaha tetap bertahan. Tapi tubuhnya melorot, tali bergeser, kulitnya tergores dinding batu. Lalu ia jatuh. Tapi bukan ke air, ia jatuh ke tanah.
Ia membuka mata. Di sekelilingnya, dinding batu. Tapi ini bukan dasar sumur biasa. Ini seperti ruang bawah tanah. Ada jalan batu yang menyusuri terowongan gelap, dan ukiran-ukiran di dinding. Simbol-simbol tua yang tak ia mengerti, darah kering, dan nama-nama yang dicoret. Salah satunya, Ardi Wijaya. Lestari berjalan menyusuri lorong. Ia menemukan kamar batu kecil. Di dalamnya, ada tulang belulang. Banyak. Sebagian masih mengenakan pakaian, sebagian utuh, tapi semuanya memegang bunga melati busuk di tangan masing-masing. Di tengah ruangan, ada altar. Dan di atas altar, ada patung tua dengan mata kosong yang menatap lurus ke arah pintu. Dan di bawahnya, tertulis dengan huruf besar, "Yang menyentuh gerbang ini akan terikat dengan sumpah kematian." Langkah kaki terdengar di belakang. Lestari menoleh. Dua pria bertopeng berdiri di sana. Yang satu membawa parang, yang satu lagi memegang mangkuk berisi darah segar. "Sudah saatnya, Lestari," kata salah satunya, "mati bersama suamimu." Lestari berdiri mematung. Napasnya tercekat. Dua pria bertopeng berdiri di hadapannya. Tak mengucap salam, tak menyapa dengan basa-basi. Yang satu mengacungkan parang yang berkilat di bawah sinar senter, sementara yang lain menggenggam mangkuk tanah liat berisi cairan kental merah kehitaman. Darah masih segar. Ia mundur setapak, tangannya bergetar. "Siapa kalian?" Suaranya pecah. Topeng sebelah kiri berbicara. Suaranya dalam, namun tenang. "Kami penjaga gerbang. Dan kau telah melanggar sumpah yang dijaga turun-temurun." "Aku hanya mencari suamiku," teriak Lestari. "Dan kau sudah menemukannya. Tapi tak seharusnya kau menyusul ke dalam." Lestari mengangkat batu dari tanah, melemparnya ke arah salah satu pria bertopeng, lalu berlari menyusuri lorong gelap. Pantulan cahaya senter dari dinding membuat penglihatannya kacau. Nafasnya terengah, tapi langkah-langkah mereka tetap terdengar. Mendekat, terus mendekat. Ia berbelok ke sebuah celah kecil dan bersembunyi di balik batu besar. Detik demi detik berlalu. Dengusan nafas dari pria bertopeng semakin dekat. Lalu, hilang. Sunyi. Tiba-tiba, tangan mencengkeram bahunya dari belakang. "Jangan teriak." Itu suara lelaki. Lestari menoleh. Sosok itu mengenakan pakaian kusam, wajahnya penuh debu dan luka. Tapi matanya, Lestari mengenal mata itu. "Ardi." Suaminya menutup mulut Lestari, lalu memberi isyarat diam. Ia menarik Lestari ke lorong sempit yang hanya bisa dilewati dengan merunduk. Cahaya senter mereka mati. Hanya gelap dan desir nafas. "Kau masih hidup?" bisik Lestari lirih, hampir tak percaya. Ardi mengangguk, tapi raut wajahnya berat. "Tubuhku selamat. Tapi jiwaku sudah setengah terkunci di tempat ini. Aku tak bisa keluar tanpa melanggar perjanjian." "Perjanjian apa?" Mereka tiba di sebuah ruangan kecil, dindingnya penuh ukiran huruf Jawa kuno. Di tengah, ada lilin-lilin kecil yang entah sejak kapan menyala. Ardi duduk di sudut ruangan. Semuanya bermula dari almarhum Mbah Slamet. Dia adalah keturunan terakhir dari penjaga naskah kuno desa ini. Ada ritual pemindahan kekuasaan, dan aku mewarisi itu tanpa sadar. "Lalu kenapa kau dibuang ke sumur?" Ardi menunduk. "Karena aku menolak melanjutkan perjanjian darah." Mbah Slamet meninggal sebelum sempat menjelaskan semuanya. Tapi sebelum wafat, dia memberiku peta, dokumen, dan peringatan. Orang-orang di desa, termasuk beberapa tokoh penting, ternyata bagian dari sekte penjaga gerbang ini. Mereka tidak mau ada yang membocorkan rahasia, apalagi menolak ikut. Mereka ingin kita mati bersama. Lestari mencengkeram tangan Ardi. "Kita bisa kabur. Kita bisa cari jalan keluar." Ardi menggeleng. "Tidak semudah itu. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui gerbang utama. Tapi gerbang itu harus dibayar dengan nyawa." "Nyawa siapa?" Ardi tak menjawab.
Tapi pandangannya menatap tajam ke arah lorong yang tadi mereka lewati. Sementara itu, di permukaan, Mbah Nini merasa gelisah. Sejak sore, ia membakar dupa dan menaburkan bunga 7 rupa di sekeliling rumah Lestari. Tapi langit semakin kelam. Angin bertiup dingin. Dan suara gamelan yang lirih, gamelan yang tidak nyata, mulai terdengar dari arah ladang. Ia tahu, batas dunia sudah terbuka. "Lestari, kamu harus cepat kembali," enduk, bisiknya pada angin malam. Ia membuka kitab kuno warisan leluhur dan mulai membaca mantra pemanggil arwah penjaga sumur. Tangan keriputnya menorehkan garis-garis darah ke tanah, membentuk lingkaran pelindung. Tapi wajahnya pucat. Ini bukan sekadar pemanggilan. Ini perang. Kembali ke lorong. Lestari dan Ardi berjalan mengikuti simbol-simbol di dinding, melewati ruang-ruang kosong yang penuh debu dan tulang. Mereka menemukan sebuah pintu kayu tua, dijaga oleh 2 patung batu berbentuk manusia dengan wajah terdistorsi. "Ini gerbangnya," bisik Ardi. "Tapi begitu kita buka, waktu akan berhenti. Segalanya akan berubah. Lalu bagaimana kita keluar?" "Dengan mengorbankan 1 jiwa." Lestari terdiam. "Aku akan menggantikanmu." "Tidak." Ardi menatapnya, keras. "Kau harus hidup. Aku sudah di sini terlalu lama. Biarkan aku yang selesai di sini." Namun sebelum mereka sempat membuka pintu, suara langkah kembali terdengar. Para pria bertopeng mengepung mereka. "Kalian tidak boleh pergi," teriak salah satu, mengangkat parang. Ardi berdiri, menghalangi Lestari. "Kalau kalian ingin jiwa, ambil punyaku. Tapi biarkan istriku pergi." Para penjaga tertawa. "Tidak semudah itu. Dia sudah menginjak batas, dia sudah melihat altar. Jiwa kalian berdua milik gerbang." Pertarungan pun terjadi. Ardi melawan 1 penjaga, sedangkan Lestari memukul kepala satunya dengan batu. Tubuhnya bergetar, tangannya berlumuran darah, tapi ia terus memukul. Mereka berlari menuju pintu batu. Lestari menempelkan telapak tangannya pada ukiran di pintu. Pintu itu bergetar, lalu terbuka perlahan, mengeluarkan cahaya putih menyilaukan. Tapi tepat saat pintu itu terbuka, suara teriakan Ardi menggema. Salah satu penjaga menikamnya dari belakang. Darah mengalir deras. Ardi menatap Lestari. "Sekarang, lari?" "Tidak. Jangan tinggal aku." Ardi tersenyum tipis. "Aku sudah terlalu lama jadi bagian dari tempat ini. Tapi kamu masih bisa bebas." Lalu, tubuhnya runtuh. Lestari menangis, tapi tubuhnya terhisap oleh cahaya dari gerbang. Ia menjerit, memanggil nama suaminya, tapi kekuatan dari gerbang terlalu besar. Ia ditarik ke atas. Lestari terbangun di tanah ladang. Hari sudah pagi. Rumah tua itu masih berdiri, tapi sumur telah runtuh. Tak ada lagi pagar, tak ada lagi katrol. Hanya tanah yang pecah dan tertutup ilalang. Mbah Nini duduk di sampingnya. Wajahnya letih, tapi lega. "Kamu kembali." Lestari menatap langit, air matanya mengalir. Tapi dia tidak. Mbah Nini menggenggam tangannya. "Dia menyelamatkanmu. Dan sekarang, sumur itu sudah tertutup. Tapi ingat, enduk, rahasia yang kamu bawa jangan pernah kamu ceritakan pada dunia. Cukup kamu yang tahu. Cukup kamu yang mengingat." Beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa di sumur. Desa Karangjati kembali tampak damai. Ladang-ladang kembali ditanami. Warga desa menjalani hari seperti biasa, seolah tidak ada yang pernah terjadi. Namun bagi Lestari, luka itu belum sembuh. Ia masih menyimpan peta tua, surat Ardi, dan ingatan tentang malam ketika gerbang itu terbuka. Ardi memang tak kembali, tapi Lestari tahu, jiwanya belum benar-benar tenang. Setiap malam,
Lestari mendengar suara air menetes, meski tidak ada keran yang bocor. Dan pada malam-malam tertentu, ia bermimpi melihat Ardi duduk di tepi sumur yang telah runtuh, menatapnya sambil tersenyum sedih. Kadang, Ardi menggenggam melati, kadang hanya diam dan memejamkan mata. Sampai akhirnya, pada malam ke-40, suara itu datang lagi. Tapi kali ini bukan tetesan air, melainkan bisikan. "Buka gerbang, satu lagi." Lestari terbangun. Peluh dingin membasahi dahinya. Ia menatap sekitar. Kamar gelap, jendela terbuka sedikit, tirai melambai pelan. Tak ada siapa-siapa. Tapi hatinya tak tenang. Ia bangkit, mengambil surat-surat Ardi, membuka lipatan terakhir dari peta yang selama ini belum ia perhatikan. Di sana, ada tanda silang baru. Bukan di ladang, bukan di sumur, tapi di bawah rumah mereka sendiri. Pagi harinya, Lestari menggali di bawah lantai dapur. Dengan peralatan tukang seadanya, ia memecahkan ubin, menyibak tanah. Bau lembab langsung menyeruak. Sekitar 1 meter dalam, cangkulnya membentur sesuatu. Kayu. Sebuah papan tua. Ia membersihkannya dan menemukan sebuah penutup lubang, seperti tutup peti. Tapi bukan peti mati. Ini lebih mirip mulut terowongan rahasia. Dengan susah payah, ia membuka penutup itu dan menyorot senter ke bawah. Tangga batu menurun ke dalam kegelapan. Lestari menuruni tangga. Aroma lembab dan tanah basah langsung menyeruak. Langkah demi langkah ia lalui, hingga ia tiba di sebuah lorong kecil. Dindingnya lebih sempit dari lorong sumur, tapi simbol-simbol yang sama terukir di sana. Beberapa bahkan seperti baru, seolah baru digoreskan. Di ujung lorong, ada ruangan kecil. Tidak besar, hanya cukup untuk 2 orang berdiri. Tapi di sana, tergantung di dinding batu, ada cermin besar berbingkai kayu jati. Bingkainya penuh tulisan Jawa kuno, dan di bagian atasnya, tertulis, "Pintu kedua, gerbang arwah." Lestari menatap cermin itu. Bayangannya sendiri tampak berbeda, lebih pucat, mata lebih sayu. Tapi di belakang bayangannya, muncul sosok lain. Ardi. Ia menatap Lestari dalam-dalam. "Kamu harus menyelesaikan semuanya. Aku belum bebas. Apa yang harus kulakukan?" Bayangan Ardi menunjuk ke bagian bawah cermin, di mana ada lubang kecil berbentuk lingkaran. Di bawahnya, tertulis, "1 tetes darah keluarga, untuk membuka kunci terakhir." Lestari menelan ludah. Ia menusuk ujung jarinya dengan pisau kecil, meneteskan darah ke lubang itu. Cermin bergetar, lalu berubah. Permukaannya menjadi seperti air. Ia menyentuhnya, dan tubuhnya tersedot ke dalam. Ia tiba di ruang kosong yang sangat luas. Langitnya hitam, tanahnya tidak jelas. Udara terasa dingin, tapi tidak menusuk. Sosok-sosok samar berdiri di kejauhan, seperti bayangan manusia yang tidak utuh. Beberapa menangis, beberapa hanya diam. Lestari berjalan menyusuri ruang itu. "Ardi?" Suara teriakan menggema. Dari kejauhan, muncul sosok pria yang berlari ke arahnya. Tapi tubuhnya seperti terhalang oleh tembok tak kasat mata. "Itu Ardi. Kau berhasil masuk," katanya. Suaranya penuh emosi. "Tapi kau tidak boleh lama-lama di sini. Tempat ini adalah penjara. Aku ingin membebaskanmu. Caranya ada di altar terakhir. Tapi hati-hati, ada jiwa yang tidak ingin dilepaskan. Dia yang mengikat kami semua." Lestari menemukan altar itu. Tertutup debu, tapi masih utuh. Di atasnya tergeletak kitab hitam tua, sama seperti yang pernah dibaca Mbah Nini. Ia membuka halaman terakhir. Di sana tertulis, "Untuk memutus rantai, 1 jiwa harus menanggung semua dosa yang dikunci. Jika tiada yang rela, maka rantai akan abadi." Lestari menatap Ardi. "Aku akan menggantikanmu." "Tidak." Ardi menggeleng keras. "Kamu punya hidup. Aku yang membawa kita ke sini. Biarlah aku yang bertanggung jawab."
Lestari meneteskan air mata. Tapi aku tak bisa hidup tanpamu. Ardi memeluknya. Untuk pertama kalinya, pelukan itu terasa nyata. Kalau begitu, kita lakukan bersama. Mereka berdua menggenggam kitab itu, membaca mantra terakhir. Cahaya menyilaukan meledak dari tengah altar. Suara jeritan ribuan arwah menggema. Tanah berguncang. Ruang itu mulai retak, seperti kaca yang dihantam palu. Dan di tengah kehancuran itu, sosok raksasa muncul dari kegelapan. Wajahnya terdiri dari ratusan wajah para korban yang dikorbankan selama puluhan tahun. Suara mereka bergabung menjadi satu. Tidak ada yang bebas dari perjanjian darah. Lestari dan Ardi tetap berdiri, saling genggam. Tubuh mereka mulai terangkat. Cahaya dari tubuh mereka menyerang sosok raksasa itu, membuatnya menjerit kesakitan. Dinding runtuh. Arwah-arwah terlepas dan melayang ke langit. Dan dalam sekejap terakhir sebelum semuanya lenyap, Lestari melihat Ardi tersenyum. Lestari terbangun di halaman rumah. Mbah Nini dan beberapa warga menatapnya dengan khawatir. Ia masih hidup, tapi sendirian. Cermin di bawah tanah menghilang. Lubang tertutup, dan tak ada jejak sumur di ladang. Namun, langit terasa lebih terang. Dan di atas meja rumahnya, setangkai melati segar. Sejak kejadian itu, Lestari hidup dalam sunyi yang berbeda. Bukan sekadar kesepian karena kehilangan, tapi kesadaran bahwa ia telah menembus batas yang tak seharusnya dilewati manusia. Warga desa kembali beraktivitas normal. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, kecuali Mbah Nini. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, bunga melati segar selalu muncul di meja makan rumah Lestari. Selalu satu tangkai, tak lebih. Dan baunya bukan hanya harum, tapi menyimpan kenangan yang dalam. Seperti saat-saat awal Lestari dan Ardi menikah, duduk bersama di sore hari sambil membuat rangkaian bunga untuk acara desa. Tapi malam ini berbeda. Melatinya dua, dan bersamanya secarik kertas yang lusuh. Tulisan di atasnya hanya satu kalimat. Gerbang belum benar-benar tertutup. Pagi harinya, Mbah Nini datang dengan wajah pucat. "Endok, aku bermimpi buruk semalam," katanya. "Di mimpiku, sumur lama berdarah, dan seseorang memanggil namamu." Lestari menunjukkan kertas yang ia temukan. Mbah Nini duduk lemas. "Ini tulisan dari dunia bawah. Aku mengenal gaya tulisan ini. Ini milik seseorang yang belum selesai urusannya di alam sana." "Tapi siapa?" tanya Lestari pelan. Mbah Nini menatap dalam ke mata Lestari. "Seseorang yang kau pikir sudah kau selamatkan." Lestari pergi ke pusara Ardi. Tak ada nisan, hanya sebongkah batu dan melati yang ia tanam sendiri. Tapi pagi itu, tanahnya becek, seperti baru tergali. Dan melati-melati itu menghitam, layu dalam semalam. Saat ia memandangi pusara itu, suara muncul di belakangnya. Seseorang mencoba membangunkan gerbang ketiga. Ia menoleh. Sosok tinggi berjubah hitam berdiri di dekat pagar makam. Wajahnya tertutup tudung, tapi tangannya tua dan penuh urat. Suaranya serak, seperti debu. "Siapa kau?" "Aku adalah penjaga perantara. Dulu, hanya satu pintu yang dijaga. Tapi sekarang, karena campur tanganmu, pintu ketiga hampir terbuka. Aku tak berniat membuka gerbang. Aku hanya ingin Ardi kembali. Dan kau melakukannya dengan cinta. Tapi cinta kadang menjadi kunci yang memutar arah takdir." Lestari gemetar. "Apa yang harus kulakukan?" Penjaga itu memberi Lestari sebuah keris kecil. Ini keris melebu banyu. Ia bisa menutup gerbang terakhir, tapi hanya bisa digunakan oleh darah yang pernah terikat perjanjian. Perjanjian Ardi. "Ya, dan kau kini menjadi bagian dari itu." Lestari memegang keris itu. Gagangnya dingin, tapi berdenyut seolah hidup. "Kau harus masuk ke titik paling dalam dari ladang tua, di bawah batu yang tertutup ilalang. Di sanalah pintu ketiga mulai terbuka."
Sendirian? Tidak. Penjaga itu menghilang. Dan saat Lestari menoleh, di belakangnya berdiri sesosok bayangan. Ardi. Tapi kali ini berbeda. Wajah Ardi lebih pucat. Tubuhnya sedikit transparan. Tapi senyumnya masih sama. Lestari tak menunggu lama, langsung memeluknya. Tapi tubuh itu tak bisa ia peluk. Aku datang karena panggilanmu, dan karena gerbang ketiga membawa jiwaku kembali sebagian. Apakah ini berarti kau bisa kembali sepenuhnya? Ardi menggeleng. Tidak. Tapi kita bisa menutup celah terakhir. Dan setelah itu, aku bisa benar-benar beristirahat. Malam itu, mereka menuju ladang tua. Ilalang tinggi menari-nari tertiup angin. Suara burung malam hilang. Hanya suara dedaunan dan detak jantung Lestari yang terdengar. Mereka menemukan batu tua, hampir sepenuhnya tertutup tanah. Lestari menusukkan keris ke tanah di samping batu. Tanah bergetar. Batu terangkat perlahan. Dari bawahnya, muncul asap hitam dan suara-suara tangisan. Dan tepat di tengah asap itu, sosok anak kecil berdiri. Wajahnya pucat, matanya hitam legam. Jangan tutup pintunya. Lestari mundur. Tapi Ardi berdiri tegak. Itu bukan anak manusia. Itu penjaga rantai. Makhluk yang menjaga agar arwah-arwah tetap terikat. Anak itu mulai melayang. Suaranya bergema. Kau bukan siapa-siapa. Jiwa ini belum lunas. Perjanjian belum selesai. Lestari mencengkeram keris. Aku tak akan membiarkanmu menahan suamiku lebih lama. Dan dengan sekuat tenaga, ia menusukkan keris ke tanah tepat di tengah asap itu. Teriakan menggema. Tanah meledak cahaya. Sosok anak itu hancur menjadi abu, lalu menyatu ke dalam bumi. Asap hitam tersedot kembali ke celah, dan batu kembali tertutup rapat. Sunyi. Malam menjadi lebih hangat. Ardi menatap Lestari. Kau telah menyelamatkanku untuk kedua kalinya. Apa? Kau harus pergi lagi? Ardi tersenyum. Iya, tapi kali ini, untuk selamanya. Aku bisa pergi dengan tenang. Lestari menangis. Aku akan merindukanmu. Ardi menghapus air matanya dengan jari-jari halus. Dingin, tapi lembut. Aku tak pernah benar-benar pergi. Lalu tubuhnya bersinar. Angin malam berhenti. Dan perlahan, Ardi menghilang dalam cahaya, membawa serta suara melati yang mekar. Pagi harinya, melati tidak lagi muncul di meja. Tapi Lestari merasa hatinya lebih tenang. Dan di atas meja, hanya satu benda yang tersisa. Keris melebu banyu. Lestari menyimpannya dalam peti besi, menguburnya di bawah pohon melati. Agar tidak ada lagi yang membuka gerbang itu. Agar rahasia suami yang terkubur tetap menjadi bagian dari kisah lama yang hanya ia dan malam yang tahu. Beberapa tahun berlalu. Lestari masih tinggal di rumah yang sama, kini ditemani putri kecilnya, Aira. Buah hatinya bersama Ardi, yang bahkan belum sempat disentuh sang ayah secara nyata, namun selalu merasakan kehadirannya dalam mimpi-mimpi lembut yang hangat. Aira tumbuh sebagai anak yang ceria, namun memiliki kepekaan tinggi terhadap alam. Setiap kali melati mekar, ia tersenyum sambil berkata, ayah sedang menunggu di bunga itu. Lestari hanya tersenyum. Ia tahu, beberapa hal tidak bisa dijelaskan secara logika. Namun sejak keris melebu banyu dikubur dan gerbang terakhir ditutup, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi suara tetesan air. Hanya keheningan dan damai. Warga desa Karangjati tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik sumur tua itu. Bahkan sumur itu sendiri kini ditumbuhi ilalang liar dan dianggap angker. Tapi Lestari tak pernah membenci tempat itu. Di sanalah awal perpisahan dan pertemuan kembali dengan suaminya. Kini, setiap malam Jumat Kliwon, Lestari dan Aira akan menyalakan lilin dan meletakkan melati di depan rumah. Sebagai bentuk penghormatan. Bukan untuk memanggil kembali arwah, tapi untuk mengenang cinta yang pernah bertarung melawan batas kehidupan dan memenangkannya dengan cara paling sunyi.